5 Februari tahun 2003. Dunia menyaksikan sebuah pertunjukan yang sekarang dikenang sebagai salah satu penipuan paling memalukan dalam sejarah diplomasi internasional. Kala itu, di markas besar PBB di New York, di hadapan Dewan Keamanan yang terdiri dari perwakilan negara-negara besar dunia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bernama Colin Powell berdiri dengan wajah serius. Jasnya rapi, suaranya tenang, dan di tangannya ia memegang sebuah botol kecil. Botol itu berisi bubuk putih. Colin Powell kemudian mengangkat botol itu tinggi-tinggi, memastikan semua kamera menangkap gambarnya, dan kemudian ia mulai bicara. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti yang tidak bisa dibantah bahwa Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, senjata kimia, senjata biologi, dan mungkin bom atom. Adapun botol kecil itu, katanya, adalah contoh kecil dari ancaman besar yang sedang mengintai dunia, di mana ia kemudian berbicara dengan penuh keyakinan dengan grafik-grafik dan rekaman suara yang disiapkan oleh badan-badan intelijen paling canggih di dunia. Para diplomat yang duduk di ruangan itu pun mendengarkan dengan saksama. Para wartawan yang meliput juga mencatat dengan cepat. Dan dunia yang masih trauma dengan serangan gedung WBTC pada 11 September tahun 2001, menelan mentah-mentah cerita itu. Kenapa mereka menelan mentah-mentah? Kenapa mereka langsung percaya? Tentu, karena dia adalah Colin Powell, seorang jenderal bintang 4 yang dihormati, seorang negarawan yang dianggap moderat, orang yang sama yang memimpin Amerika dalam Perang Teluk pertama melawan Irak. Dan jika dia berkata ada senjata pemusnah massal, maka pastilah ada senjata pemusnah massal. Maka pada bulan Maret tahun 2003, mesin perang Amerika Serikat dan sekutunya mulai bergerak, di mana operasi militer yang dinamakan Iraqi Freedom atau pembebasan Irak diluncurkan. Fase pertamanya dinamakan Shock and Awe, yang dalam bahasa Indonesia berarti kejutkan dan gentarkan. Namanya saja sudah seperti judul film horor. Dan memang itulah yang terjadi, di mana pada malam-malam pertama invasi, langit di atas Baghdad berubah menjadi pertunjukan kembang api kiamat. Rudal-rudal Tomahawk melesat dari kapal-kapal perang di Teluk Persia. Pesawat-pesawat pengebom siluman B-2 Spirit menjatuhkan bom-bom berpemandu laser. Gedung-gedung pemerintahan runtuh, istana-istana Saddam meledak. Jaringan listrik mati total, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kobaran api dari bangunan-bangunan yang terbakar. Tentara Amerika dan Inggris menyerbu dari selatan dari perbatasan Kuwait dengan tank-tank M1 Abrams yang bergerak cepat melintasi padang pasir. Adapun perlawanan tentara Irak yang sebagian besar terdiri dari wajib militer yang kurang terlatih dan kurang bersemangat runtuh dengan cepat. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, Baghdad jatuh. Patung Saddam Hussein di lapangan Firdaus dirobohkan dengan bantuan tank Amerika, disaksikan oleh kamera televisi di seluruh dunia. Saddam sendiri melarikan diri, bersembunyi, sampai akhirnya ditemukan pada bulan Desember di sebuah lubang kecil di dekat kampung halamannya di Tikrit. Ia ditangkap dalam keadaan kotor, kumal, dan kedinginan. Dan beberapa tahun kemudian, ia diadili oleh pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Irak yang baru, dijatuhi hukuman mati pada bulan Desember 2006. Semua ini tampak seperti kemenangan yang gilang gemilang sebab seorang diktator yang kejam telah digulingkan. Sebuah negara yang tertindas telah dibebaskan, dan demokrasi akan segera mekar di tanah Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban manusia. Bahkan, Presiden George W. Bush berdiri di atas kapal induk USS Abraham Lincoln pada bulan Mei 2003, dengan spanduk besar bertuliskan, "Misi telah selesai." Ia tersenyum lebar. Jaket penerbangnya berkibar ditiup angin laut, dan dunia pun bertepuk tangan. Tapi, tunggu dulu. Karena ada satu masalah kecil yang mulai mengganjal. Satu pertanyaan yang mulai diajukan oleh beberapa wartawan yang masih memiliki naluri untuk tidak percaya begitu saja pada omongan pemerintah. Pertanyaan itu adalah, di mana senjata pemusnah massal yang konon dimiliki oleh Irak itu? Di manakah senjata pemusnah massal itu disimpan oleh Saddam? Pasukan Amerika dan Inggris sudah menguasai seluruh Irak. Mereka sudah memeriksa setiap pabrik, setiap laboratorium, setiap gudang bawah tanah, setiap istana Saddam yang jumlahnya puluhan. Mereka mencari di mana-mana dengan teknologi paling canggih, dengan tim-tim khusus yang dilatih untuk menemukan senjata kimia. Dan hasilnya, 0, kosong, tidak ada. Tidak ada satupun senjata pemusnah massal yang ditemukan.
Tidak ada laboratorium senjata biologi bergerak seperti yang digambarkan Powell di PBB. Tidak ada program nuklir aktif. Tidak ada apa-apa. Maka apa yang terjadi kemudian adalah salah satu pengakuan paling memalukan dalam sejarah politik Amerika, di mana Colin Powell, orang yang dulu pernah mengangkat botol kecil itu di PBB, beberapa tahun kemudian menyebut pidatonya sendiri sebagai noda abadi dalam kariernya. Ia mengakui bahwa informasi yang ia sampaikan ke dunia adalah hasil rekayasa intelijen yang dipalsukan, di mana badan-badan intelijen Amerika di bawah tekanan dari pemerintahan Bush dan Dick Cheney telah memanipulasi data, mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan, dan membesar-besarkan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Lantas apa gunanya botol kecil yang dipegang Powell itu? Botol kecil itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan senjata pemusnah massal. Itu hanya alat peraga, sebuah properti panggung untuk drama yang disutradarai oleh orang-orang yang sudah sejak awal ingin menyerang Irak dan hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan serangan itu. Tapi tidak gunanya pengakuan dan penyesalan yang datang terlambat, karena pada saat Colin Powell menyebut pidatonya sebagai noda abadi, ratusan ribu orang sudah mati. Janda-janda di Irak sudah terlalu banyak menangis. Kota-kota sudah hancur menjadi puing-puing. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah melayang. Tidak ada penyesalan yang bisa memperbaiki sumsum tulang yang hancur akibat bom. Adapun penyesalan Colin Powell adalah penyesalan yang murahan. Penyesalan yang hanya muncul setelah semua kerusakan sudah terjadi, setelah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan seperti yang akan segera diketahui oleh dunia, misi Amerika itu sama sekali belum selesai. Malahan misi yang sebenarnya, yaitu misi untuk menaklukkan dan menduduki Irak, baru saja akan dimulai. Dan misi itu akan berlangsung bukan dalam hitungan minggu, bukan dalam hitungan bulan, melainkan dalam hitungan tahun. 8 tahun. 8 tahun pendudukan, perlawanan, pembunuhan, dan kekacauan yang akan menelan korban yang jauh lebih banyak daripada invasi itu sendiri. Karena ketika Saddam jatuh, yang runtuh adalah seluruh negara, seluruh sistem, seluruh tatanan yang selama ini bisa menjaga agar listrik tetap menyala, air tetap mengalir, dan jalanan tetap aman dari orang-orang bersenjata yang berkeliaran. Dan sekarang, semua itu lenyap, diganti oleh kekosongan. Diganti oleh kekosongan yang sangat mengerikan. Bayangkan, Anda tinggal di sebuah kota Baghdad. Anda bangun suatu pagi, dan presiden Anda sudah tidak ada. Pemerintahan Anda sudah tidak ada. Polisi Anda sudah tidak ada. Tentara Anda sudah dibubarkan. Semua kantor pemerintahan ditutup. Semua pabrik berhenti, semua sekolah dikunci. Yang tersisa hanyalah tentara asing yang tidak bisa berbahasa Arab, yang tidak mengerti adat istiadat Anda, yang hanya duduk di dalam tank-tank mereka dan memandang Anda dengan rasa sangat curiga. Tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada yang bisa mencegah siapapun untuk melakukan apapun. Inilah yang terjadi di Irak pada bulan-bulan setelah jatuhnya Saddam. Inilah yang oleh para sejarawan kelak disebut sebagai kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Ibarat sebuah lubang hitam yang menyedot semua kestabilan dan memuntahkan kekacauan. Dan kekacauan itu dimulai dari 2 keputusan paling bodoh yang pernah dibuat oleh seorang penguasa pendudukan. 2 keputusan yang diambil oleh seorang pria bernama Paul Bremer. Paul Bremer menjabat sebagai kepala otoritas sementara koalisi, atau dengan kata lain, ia adalah Raja Muda Amerika di Irak. Ia diangkat oleh Washington. Ia memerintah dengan dekret, dan ia tidak perlu bertanya pada siapapun di Irak tentang apa yang seharusnya dilakukan. Maka, pada bulan Mei tahun 2003, Bremer mengeluarkan dekret pertamanya. Isinya adalah membubarkan seluruh tentara Irak. Seluruhnya. Ratusan ribu tentara, dari jenderal hingga kopral, dari pilot hingga teknisi, semuanya dipecat. Tidak ada uang pesangon. Tidak ada apa-apa. Mereka disuruh pulang ke rumah masing-masing, membawa serta kemarahan, membawa serta rasa malu, dan yang paling mengerikan, membawa serta senjata yang mereka simpan di lemari. Senjata yang akan segera digunakan untuk menembak balik tentara Amerika. Inilah kesalahan pertama Paul Bremer. Ia membubarkan satu-satunya institusi yang sebenarnya bisa dipakai untuk menjaga keamanan. Ia menciptakan ratusan ribu musuh dalam satu malam. Ratusan ribu pria yang tadinya punya gaji, punya seragam, dan punya atasan, tiba-tiba menjadi pengangguran yang marah, yang tidak punya apa-apa untuk dilakukan, kecuali duduk di kedai kopi dan merencanakan perlawanan. Dan setelah dekret pertama itu, Bremer kemudian mengeluarkan dekret yang kedua. Isinya adalah melarang semua anggota Partai Ba'ath, partainya Saddam Hussein, untuk memegang jabatan publik di pemerintahan.
Lagi-lagi kedengarannya masuk akal karena Saddam adalah orang Ba'ath, dan semua orang Ba'ath harus disingkirkan. Tapi, masalahnya adalah di Irak, untuk menjadi guru sekolah, kamu harus jadi anggota Ba'ath. Untuk menjadi dokter di rumah sakit umum, kamu harus jadi anggota Ba'ath. Untuk menjadi insinyur di kementerian, kamu harus jadi anggota Ba'ath. Bukan karena mereka semua mencintai Saddam, tetapi karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan. Maka ketika Bremer melarang semua anggota Ba'ath bekerja, ia sekaligus memecat puluhan ribu guru, dokter, insinyur, dan birokrat. Orang-orang yang tadinya menjalankan sekolah, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintahan tiba-tiba tidak boleh bekerja lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah sekolah-sekolah tetap tutup, rumah sakit tetap tutup, listrik tetap mati, air tetap tidak mengalir. Ini karena orang-orang yang tahu cara memperbaikinya sudah dipecat dan tidak ada yang menggantikan mereka. Maka akhirnya dua dekret ini, dua keputusan yang diambil oleh Paul Bremer dalam hitungan minggu, sejatinya adalah bencana. Bencana yang tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Bencana yang langsung mengubah Irak dari negara yang kalah perang menjadi negara yang siap meledak. Dan ledakan itu tidak butuh waktu lama untuk datang. Karena ketika ratusan ribu tentara dipecat dan puluhan ribu birokrat dilarang bekerja, yang tersisa hanyalah kemarahan. Kemarahan yang menyebar dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Dan kemarahan itu mulai menemukan bentuknya. Ia mulai menemukan senjatanya. Ia mulai menemukan pemimpinnya. Maka, pada musim panas tahun 2003, hanya beberapa bulan setelah Presiden Amerika George Bush menyatakan, misi telah selesai, perlawanan bersenjata mulai merebak dan menyebar. Awalnya kecil-kecilan di mana sebuah konvoi Amerika diserang di jalan. Sebuah pos pemeriksaan ditembaki di malam hari. Dan media Amerika menyebut mereka sebagai sisa-sisa rezim Saddam, seolah-olah mereka hanyalah sekelompok fanatik yang putus asa dan akan segera habis dengan sendirinya. Tapi mereka tidak habis, mereka malah bertambah banyak. Mereka bertambah kuat, mereka bertambah canggih. Dan dari sinilah lahir apa yang kemudian disebut sebagai insurgensi atau pemberontakan bersenjata, yaitu pemberontakan yang akan menghisap harta Amerika selama 8 tahun ke depan. Pemberontakan ini bukan satu kelompok, ia bukan satu komando, ia adalah puluhan, bahkan ratusan kelompok yang berbeda-beda, masing-masing dengan tujuan sendiri-sendiri, masing-masing dengan cara sendiri-sendiri. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, yaitu mereka semua ingin mengusir Amerika dari Irak, dan mereka semua bersedia mati untuk itu. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis Irak. Mereka adalah mantan tentara, mantan perwira, mantan anggota Ba'ath yang marah karena dipecat. Mereka tidak terlalu peduli dengan agama. Mereka hanya ingin Amerika pergi, dan mereka ingin kembali berkuasa. Mereka bertempur dengan senjata-senjata sisa perang, dengan AK-47, dengan RPG, dengan mortir rakitan. Mereka menyerang konvoi, menyergap patroli, dan meledakkan bom di jalan-jalan. Kelompok yang kedua adalah kelompok Islamis Sunni. Kelompok ini tidak hanya ingin mengusir Amerika, tapi juga ingin mendirikan negara Islam di Irak. Mereka didanai oleh simpatisan dari luar negeri. Mereka diperkuat oleh relawan-relawan asing yang datang dari Suriah, dari Yordania, dari Arab Saudi, bahkan dari Eropa. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Syiah. Kelompok ini awalnya tidak terlalu memusuhi Amerika, karena merekalah yang paling menderita di bawah Saddam. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka juga mulai mengangkat senjata. Dan salah satu tokoh paling terkenal dari kelompok ini adalah Muqtada al-Sadr, seorang ulama muda yang mewarisi nama besar dari ayahnya yang dibunuh oleh Saddam. Muqtada memimpin sebuah milisi bernama Tentara Mahdi atau Jaish al-Mahdi. Milisi ini menguasai distrik-distrik miskin di Baghdad, terutama yang disebut Kota Sadr, sebuah kawasan padat penduduk yang dihuni oleh lebih dari 2 juta orang. Dan dari sanalah mereka keluar untuk melawan Amerika dengan keyakinan bahwa pendudukan asing adalah dosa yang harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Maka, dalam waktu singkat, Irak berubah menjadi medan perang 3 dimensi. Amerika melawan nasionalis, Amerika melawan Sunni, Amerika melawan Syiah. Dan yang paling mengerikan, kelompok-kelompok ini juga saling bertempur satu sama lain. Nasionalis melawan Islamis, Sunni melawan Syiah, milisi melawan milisi. Dan di tengah-tengah semua ini, rakyat jelata yang tidak punya senjata, yang tidak punya milisi, yang hanya ingin hidup tenang, justru menjadi korban paling banyak. Mereka terjebak di tengah. Mereka tidak bisa lari. Mereka hanya bisa bersembunyi di rumah.
Mereka hanya bisa berdoa, semoga bom tidak jatuh di atap mereka, dan berharap bahwa besok masih ada roti di pasar. Salah satu kota yang paling merasakan neraka ini adalah Fallujah. Fallujah adalah sebuah kota di sebelah barat Baghdad, di jantung wilayah Sunni. Kota ini dikenal sebagai kota yang sangat religius, sangat konservatif, dan sangat tidak suka pada orang asing. Dan disinilah pemberontakan mencapai puncaknya, di mana pada bulan Maret tahun 2004, 4 kontraktor keamanan swasta asal Amerika, perusahaan yang bernama Blackwater, diserang di tengah kota. Mobil mereka dihentikan paksa, mereka ditarik keluar, nyawa mereka pun melayang di tempat, seolah-olah api neraka sudah menjemput mereka sebelum waktunya. Video dan gambar dari kejadian ini menyebar ke seluruh dunia, sehingga Amerika gempar, dunia gempar. Dan George W. Bush pun murka. Maka pada bulan April tahun 2004, Amerika melancarkan operasi besar-besaran untuk merebut kembali kota Fallujah. Operasi ini dinamakan Operasi Vigilant Resolve, tapi operasi ini gagal. Gagal karena perlawanan di Fallujah jauh lebih sengit dari yang diperkirakan, di mana para pemberontak sudah menyiapkan kota itu menjadi benteng. Dan setiap rumah dipasangi jebakan, setiap jalan dipasangi bom, setiap jendela menjadi lubang tembak. Dan setelah berminggu-minggu bertempur, Amerika terpaksa mundur. Mereka menyerahkan Fallujah kepada para pemberontak. Kemenangan ini pun disambut dengan sorak-sorai oleh para pejuang di seluruh Irak. Mereka bilang, "Lihat, Amerika bisa dikalahkan, Amerika bisa diusir." Dan semangat perlawanan pun semakin membara. Tapi Amerika tidak akan tinggal diam, di mana pada bulan November tahun 2004, mereka kembali. Dan kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan operasi yang dinamakan Operasi Phantom Fury, atau dalam bahasa Indonesia, Operasi Kemarahan Hantu. Nama yang mengerikan untuk sebuah pertempuran yang juga sangat mengerikan. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Tentara Amerika dan marinir Amerika mengepung Fallujah dari segala penjuru. Mereka memutus aliran listrik, mereka memutus aliran air, mereka menjatuhkan selebaran dari udara yang isinya. Semua warga sipil harus keluar sekarang juga. Siapa yang tinggal akan dianggap pemberontak. Maka ratusan ribu warga sipil pun mengungsi, meninggalkan kota mereka menjadi kota hantu yang hanya dihuni oleh para pejuang yang siap mati. Dan selanjutnya dimulailah salah satu pertempuran kota paling brutal dalam sejarah modern, di mana Amerika maju dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari kamar ke kamar. Mereka menggunakan tank, artileri, dan pesawat pengebom untuk menghancurkan setiap bangunan yang dicurigai menjadi sarang pemberontak. Dan para pemberontak pun membalas dengan senapan mesin, dengan granat berpeluncur roket, dengan bom rakitan yang ditanam di bawah tanah. Dan pertempuran ini berlangsung selama hampir 2 bulan. Hingga pada akhirnya Amerika berhasil merebut kembali Fallujah. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Sebab ratusan tentara Amerika tewas, ribuan pemberontak tewas, dan ribuan warga sipil yang tidak sempat mengungsi atau yang memilih untuk tinggal juga tewas. Kota Fallujah sendiri hancur lebur. Hampir tidak ada satu bangunan pun yang utuh. Ia berubah menjadi lautan puing. Menjadi kuburan massal yang luasnya puluhan kilometer persegi. Dan sampai hari ini, para peneliti masih memperdebatkan berapa banyak warga sipil yang sebenarnya mati di Fallujah. Tapi satu hal yang pasti, Fallujah adalah simbol dari betapa mahalnya harga sebuah pembebasan yang dipaksakan. Fallujah adalah bukti bahwa ketika Amerika mengatakan kami datang untuk membebaskanmu, yang terjadi justru kebalikannya. Mereka datang, mereka mengebom, mereka menghancurkan, dan kemudian mereka pergi, meninggalkan puing dan mayat dan kenangan yang tidak akan pernah hilang. Tapi, perang di Irak bukan hanya terjadi di Fallujah. Ia terjadi di mana-mana. Di Mosul, di Ramadi, di Bakubah, di Tikrit, di Najaf, di Karbala, di Basra. Dan setiap kota punya ceritanya sendiri. Setiap kota punya kuburannya sendiri. Dan setiap hari berita-berita tentang kematian menghiasi koran-koran. Memberitakan tentang tentara Amerika yang mati hari ini. Warga sipil Irak yang mati besok. Polisi Irak yang dilatih oleh Amerika, dihilangkan nyawanya besok lusa. Politisi Irak yang bekerja sama dengan Amerika, dihilangkan nyawanya minggu depan. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Dan listrik tetap mati selama 20 jam sehari. Air bersih tetap langka, sedangkan bahan bakar yang seharusnya melimpah karena Irak adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, justru harus antri berjam-jam. Sungguh ironi yang sangat menyakitkan. Sebab negara yang tanahnya mengeluarkan lautan minyak,
tapi rakyatnya malah tidak bisa mendapatkan bensin untuk menyalakan generator. Negara yang dulu di bawah Saddam memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang lumayan baik untuk standar Timur Tengah. Sekarang rumah sakitnya penuh dengan korban bom dan sekolah-sekolahnya ditutup karena takut diserang. Inilah Irak setelah pembebasan. Inilah demokrasi yang dihadiahkan oleh Amerika. Dan di tengah semua kekacauan ini muncullah satu nama yang akan segera menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi semua pihak. Namanya adalah Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi adalah seorang militan asal Yordania yang sudah berperang di Afghanistan dan memiliki jaringan dengan Al-Qaeda. Ia datang ke Irak setelah invasi, dan ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat bahwa Irak adalah tempat yang sempurna untuk melancarkan perang suci, sebab di sini ada tentara asing yang bisa dihabisi. Ada pemerintah boneka yang bisa dijatuhkan. Ada konflik antara Sunni dan Syiah yang bisa dimanfaatkan. Maka Zarqawi pun mendirikan kelompoknya sendiri yang ia beri nama Al-Qaeda Irak. Kelompok ini adalah teroris dalam arti yang sebenarnya. Mereka tidak hanya menghabisi tentara Amerika. Mereka juga menghilangkan nyawa polisi Irak. Mereka menghabisi politisi Irak. Mereka menghilangkan nyawa wartawan. Mereka menghabisi pekerja kemanusiaan. Dan yang paling kejam, mereka secara sengaja melenyapkan warga sipil Syiah. Ini karena Zarqawi percaya bahwa jika dia bisa membuat Sunni dan Syiah saling bertikai, maka seluruh Irak akan terbakar. Dan dari abu kebakaran itu akan lahir kekhalifahan Islam yang ia impikan. Maka Zarqawi pun melancarkan serangkaian serangan yang begitu brutal, begitu biadab, sehingga bahkan Osama bin Laden sendiri konon merasa tidak nyaman. Dunia pun bergidik, Amerika marah besar. Tapi Zarqawi justru tersenyum, karena itulah tujuannya. Ia ingin membuat Amerika marah agar Amerika bertindak lebih brutal, dan dengan demikian rakyat Irak akan semakin membenci Amerika dan bergabung dengannya. Inilah strategi teror yang paling licik, membuat musuhmu bertindak bodoh dan kemudian memanfaatkan kebodohan itu untuk merekrut lebih banyak pengikut. Dan strategi ini berhasil, karena ketika Amerika membalas dengan serangan-serangan yang semakin keras, ketika bom-bom Amerika semakin sering jatuh di pemukiman penduduk dan menewaskan warga sipil, kemarahan rakyat Irak tidak hanya tertuju pada Zarqawi, tapi tertuju juga pada Amerika. Zarqawi berteriak mengatakan, "Amerika membunuh saudara-saudaramu, Amerika menghancurkan rumah-rumahmu, maka bangkitlah dan lawan mereka." Maka satu persatu, pemuda-pemuda Sunni yang tadinya hanya ingin hidup tenang, mulai bergabung dengan Al-Qaeda di Irak. Mereka mulai memasang bom. Mereka mulai membidik. Mereka mulai menghabisi, dan spiral kekerasan pun berputar semakin cepat, semakin kencang, semakin tidak terkendali, hingga akhirnya apa yang ditakuti oleh semua orang terjadi juga, yaitu perang saudara. Pada tanggal 22 Februari 2006, sebuah bom meledak di Masjid Al-Askari di kota Samarra. Masjid ini adalah salah satu tempat paling suci bagi umat Syiah di seluruh dunia. Kubah emasnya yang indah, yang telah berdiri selama lebih dari 100 tahun, hancur berkeping-keping akibat ledakan. Tidak ada yang tewas dalam ledakan itu, karena memang terjadi di pagi hari ketika masjid masih sepi. Tapi dampaknya jauh lebih mengerikan daripada kematian. Dampaknya adalah kemarahan yang meledak di seluruh Irak, di mana umat Syiah turun ke jalan. Mereka balas dendam dengan membakar masjid-masjid Sunni. Mereka menghabisi orang-orang Sunni yang mereka temui di jalan. Mereka menyerang rumah-rumah. Dan bahkan milisi-milisi Syiah, terutama tentara Mahdi pimpinan Muqtada al-Sadr, bergerak cepat. Mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan sendiri. Mereka menghentikan mobil-mobil, memeriksa kartu identitas, dan jika nama Anda menunjukkan bahwa Anda seorang Sunni, Anda mungkin tidak akan pernah sampai ke tujuan Anda. Di sisi lain, milisi-milisi Sunni membalas dengan cara yang sama. Mereka juga menghabisi orang Syiah. Mereka juga membakar masjid. Maka, Baghdad pun berubah menjadi kota hantu yang dihantui oleh kematian setiap hari. 30 mayat hari ini, 50 mayat besok, 100 mayat besok lusa. Ini adalah tanda dari pasukan kematian atau death squads yang beroperasi di bawah lindungan malam. Tidak ada yang tahu persis siapa pelakunya. Ada yang bilang mereka adalah anggota Kementerian Dalam Negeri Irak yang sudah disusupi oleh milisi Syiah. Ada yang bilang mereka adalah milisi independen. Ada yang bilang mereka adalah pembunuh bayaran. Yang jelas, mereka bekerja dengan bebas, tanpa takut ditangkap, karena polisi sendiri sudah terpecah belah, dan banyak polisi yang justru menjadi anggota milisi pada malam hari. Dan di tengah-tengah semua ini, rakyat jelata tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka hanya bisa bertahan. Mereka hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, tidak keluar rumah setelah maghrib, dan berdoa semoga malam ini bukan giliran mereka. Ayah-ayah berbohong tentang asal-usul mereka, takut kalau nama suku mereka akan membuat mereka dihabisi. Pasangan suami istri yang berasal dari sekte berbeda, yaitu Sunni dan Syiah, tiba-tiba menjadi musuh di rumah mereka sendiri, dan tetangga yang sudah bertahun-tahun hidup berdampingan tiba-tiba saling curiga. Ini adalah Irak setelah pembebasan. Ini adalah buah dari invasi yang dijanjikan akan membawa demokrasi dan kebebasan. Puncak dari semua kegilaan ini terjadi pada tahun 2006 dan 2007. Inilah masa-masa paling gelap dalam sejarah Irak modern, di mana setiap bulan lebih dari 3.000 warga sipil tewas akibat kekerasan. 3.000 per bulan. Coba hitung. Itu artinya setiap hari 100 orang mati, 100 nyawa melayang setiap 24 jam, dan itu hanya warga sipil. Belum termasuk tentara, belum termasuk polisi, belum termasuk pemberontak. Seluruh negeri berubah menjadi kuburan. Adapun Sungai Tigris dan Sungai Eufrat, dua sungai legendaris yang telah mengairi peradaban Mesopotamia selama ribuan tahun, kini menjadi tempat pembuangan. Sehingga para nelayan tidak lagi menjala ikan, mereka menjala mayit. Mayit-mayit yang dimakan ikan, dan kemudian ikan-ikan itu ditangkap dan dimakan oleh orang-orang. Itulah lingkaran kematian yang begitu mengerikan. Begitu mengerikan sehingga sulit dipercaya bahwa ini terjadi di abad ke-21, di zaman internet dan telepon genggam dan pesawat terbang. Lalu apa yang dilakukan Amerika selama semua ini terjadi? Apakah mereka bisa menghentikan perang saudara? Apakah mereka bisa melindungi warga sipil? Jawabannya tidak, atau setidaknya tidak cukup. Ini karena tentara Amerika yang jumlahnya hanya sekitar 130.000 orang pada puncaknya, tidak mungkin bisa mengamankan seluruh negeri yang luasnya hampir 0,5 juta kilometer persegi. Mereka hanya bisa duduk di pangkalan-pangkalan besar mereka yang dikelilingi oleh tembok beton setinggi 6 meter dan kawat berduri, dan sesekali keluar untuk melakukan patroli yang selalu berakhir dengan baku tembak. Mereka tidak bisa menghentikan pembunuhan. Mereka tidak bisa menghentikan penculikan. Mereka tidak bisa menghentikan bom. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan, yang oleh tentara Amerika disebut dengan singkatan IED atau Improvised Explosive Device. IED inilah yang menjadi pembunuh nomor 1 tentara Amerika di Irak. Ia sederhana, ia murah, ia bisa dibuat dari bahan-bahan yang dijual bebas di pasar, tapi ia bisa menghancurkan tank dan meledakkan truk militer. Maka, korban di pihak Amerika pun terus bertambah. Pada awal invasi, rakyat Amerika masih mendukung perang. Mereka masih percaya bahwa Saddam punya senjata pemusnah massal. Mereka masih percaya bahwa Irak akan berubah menjadi sekutu yang stabil. Tapi seiring waktu, dukungan itu mulai luntur. Karena setiap malam, berita di televisi menayangkan peti mati yang dibungkus bendera Amerika, diturunkan dari pesawat kargo di pangkalan udara Dover. Dan setiap minggu, surat kabar mempublikasikan wajah-wajah muda yang tewas di Irak, lengkap dengan nama, umur, dan kota asal mereka. Setiap bulan pun angka 1.000 tentara Amerika tewas bertambah. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Dan rakyat Amerika akhirnya mulai bertanya, untuk apa kami mengorbankan anak-anak kami? Untuk apa kami menghabiskan triliunan dolar? Untuk apa kami menghancurkan reputasi kami di mata dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin keras, semakin mendesak, dan pemerintah Bush semakin sulit untuk menjawabnya. Dan jawaban yang akhirnya muncul bukanlah dari mulut para politisi, bukan dari mulut Bush, bukan dari mulut Cheney. Jawabannya muncul dari mulut seorang jenderal yang dikirim ke Irak pada awal tahun 2007. Namanya adalah David Petraeus. Ia adalah seorang jenderal kurus, berkacamata yang tidak terlihat seperti prajurit pada umumnya. Ia lebih mirip profesor universitas daripada komandan perang. Tapi justru karena itulah ia dipilih. Karena ia mengerti bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan peluru. Ia harus dimenangkan dengan strategi. Dan strategi itu disebut The Surge atau lonjakan pasukan. Intinya adalah kirim lebih banyak tentara, tarik mereka keluar dari pangkalan-pangkalan besar, sebarkan mereka ke pos-pos kecil di tengah kota, dan suruh mereka tinggal di sana, di tengah-tengah rakyat, untuk melindungi mereka. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kekerasan. Karena jika rakyat merasa aman, mereka akan berhenti mendukung pemberontak. Dan jika pemberontak kehilangan dukungan, mereka akan melemah. Dan akhirnya, jika mereka melemah, mereka bisa dikalahkan.
Maka, lebih dari 20.000 tentara tambahan Amerika dikirim ke Irak, sebagian besar ke Baghdad dan provinsi-provinsi yang paling bergejolak. Mereka mendirikan pos-pos di pasar, di dekat masjid, di tengah pemukiman. Mereka berpatroli dengan berjalan kaki, bukan dengan tank. Mereka minum teh dengan para pemuka suku. Mereka mendengarkan keluhan warga, dan perlahan-lahan kekerasan mulai menurun. Jumlah serangan berkurang, jumlah pembunuhan berkurang, jumlah mayat di jalan berkurang. Tapi keberhasilan ini bukan semata-mata karena tentara Amerika yang gagah berani. Keberhasilan ini sebagian besar terjadi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sinis dan jauh lebih pragmatis. Dan sesuatu itu adalah para pejuang Sunni sendiri yang berbalik melawan Al-Qaeda. Bagaimana bisa? Kenapa para pejuang Sunni yang justru berbalik melawan Al-Qaeda? Begini ceritanya. Selama bertahun-tahun, Al-Qaeda di Irak di bawah Zarqawi telah bertindak semakin brutal. Mereka tidak hanya menghabisi orang Syiah, tapi juga menghilangkan nyawa orang Sunni yang tidak setuju dengan mereka. Mereka memaksakan hukum mereka sendiri, melarang rokok, melarang musik, melarang apa saja. Mereka menghabisi para pemuka suku Sunni yang menolak tunduk. Dan para pemuka suku ini yang tadinya mendukung pemberontakan melawan Amerika, mulai muak. Mereka mulai berpikir, kami ingin mengusir Amerika, tapi kami tidak ingin Irak dikuasai oleh orang-orang gila seperti Zarqawi. Maka dimulailah sebuah gerakan yang disebut kebangkitan Sunni atau dalam bahasa Arabnya Sahwa. Gerakan ini dipimpin oleh para syekh suku, terutama di Provinsi Anbar, yang merupakan jantung wilayah Sunni. Mereka mendatangi Amerika, musuh yang selama ini mereka perangi, dan mereka berkata, kami tidak suka kalian, tapi kami lebih tidak suka ke Al-Qaeda. Maka, jika kalian memberi kami uang dan senjata, kami akan melawan Al-Qaeda untuk kalian. Dan Amerika yang sudah putus asa mencari sekutu di Irak langsung menyetujui. Mereka mulai membayar para pejuang Sunni yang tadinya mungkin pernah menembak tentara Amerika untuk sekarang berbalik menembak Al-Qaeda. Mereka memberi mereka gaji bulanan, mereka memberi mereka seragam, mereka memberi mereka senjata. Dan strategi ini berhasil dengan sangat spektakuler, sehingga Al-Qaeda di Irak yang tadinya menguasai seluruh Anbar dan sebagian besar Baghdad tiba-tiba diserang dari segala arah oleh orang-orang yang dulu menjadi sekutunya. Mereka diburu, mereka dihabisi, mereka diusir dari kota-kota dan dipaksa bersembunyi di gua-gua dan gurun. Dan Zarqawi sendiri sang pemimpin yang kejam akhirnya menemui ajalnya pada bulan Juni tahun 2006 ketika sebuah pesawat Amerika menjatuhkan 2 bom seberat 500 pon di rumah persembunyiannya di dekat Bakubah. Ia tidak langsung mati, ia masih hidup beberapa saat, terluka parah, sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir ketika tentara Amerika tiba. Dan dengan kematiannya, Al-Qaeda di Irak mengalami pukulan telak. Tapi mereka belum mati sepenuhnya, mereka hanya tidur, mereka hanya menunggu, dan mereka akan bangkit kembali beberapa tahun kemudian dengan nama yang lebih mengerikan, ISIS. Tapi kita akan jelaskan soal ISIS ini nanti saja, di waktunya yang tepat. Karena untuk saat ini, pada tahun 2008 dan 2009, keadaan mulai membaik. Kekerasan menurun, pasar-pasar kembali buka. Para pengungsi mulai kembali ke rumah mereka, meskipun rumah itu sudah hancur atau ditempati oleh orang lain. Dan Amerika, yang sudah lelah berperang, mulai berbicara tentang penarikan pasukan, di mana Presiden George W. Bush, yang akan segera meninggalkan jabatannya sebagai presiden, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Irak yang isinya adalah semua tentara Amerika akan keluar dari Irak pada akhir tahun 2011. Dan ketika Bush digantikan oleh Barack Obama pada awal tahun 2009, Obama melanjutkan kebijakan ini. Ia berkata bahwa sudah waktunya bagi Irak untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia berkata bahwa rakyat Amerika sudah terlalu lama menanggung beban perang ini. Dan pada bulan Agustus 2010, Brigade Tempur terakhir Amerika meninggalkan Irak. Bendera-bendera dilipat, pangkalan-pangkalan ditutup, tang-tang dimuat ke kapal. Dan pada tanggal 18 Desember 2011, tentara Amerika terakhir melintasi perbatasan menuju Kuwait, meninggalkan Irak untuk selamanya. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Maka, berakhirlah fase pendudukan, fase yang dimulai dengan sorak-sorai, berakhir dengan keheningan yang muram, tidak ada parade kemenangan, tidak ada sambutan meriah, yang ada hanyalah kelegaan yang bercampur dengan kepahitan. Kelegaan karena perang akhirnya usai, kepahitan karena apa yang ditinggalkan bukanlah negara yang stabil dan demokratis, melainkan negara yang compang-camping, yang fondasinya retak di mana-mana, yang siap retak kapan saja.
Ini karena Irak adalah negara yang secara teknis merdeka dan berdaulat, tapi sebenarnya adalah rumah kaca yang dibangun di atas patahan gempa. Satu guncangan kecil saja dan semuanya akan runtuh lagi. Dan guncangan itu akan datang, tidak lama lagi. Datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dari Abu Al-Qaeda di Irak yang dulu dikira sudah mati. Dari Suriah yang akan segera terbakar. Dari seorang pria misterius bernama Abu Bakar al-Baghdadi yang akan segera mengumumkan kelahiran kekhalifahan baru. Tapi itu adalah cerita untuk bagian berikutnya. Sekali lagi bagian berikutnya bukan sekarang. Karena untuk saat ini cukup kita catat ini, bahwa antara tahun 2003 dan 2011, lebih dari 100.000 warga sipil Irak tewas, lebih dari 4.000 tentara Amerika tewas, ratusan ribu lainnya terluka. Triliunan dolar telah dihabiskan, uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun jalan, malah habis untuk membeli bom, membeli peluru, membeli tank yang sekarang sudah menjadi besi tua. Dan Irak, negeri yang dulu disebut sebagai tempat lahirnya peradaban, berubah menjadi kuburan peradaban. Itulah harga dari sebuah perang yang dibangun di atas kebohongan. Itulah harga dari sebuah botol kecil yang diangkat tinggi-tinggi di markas besar PBB. Botol yang tidak berisi apa-apa, tapi berhasil menghancurkan segalanya. Dan benar saja, guncangan itu datang. Ia datang tidak dengan tank M1 Abrams yang mengaum, tidak dengan pesawat-pesawat siluman yang menjatuhkan bom dari ketinggian 15.000 meter. Tidak dengan parade kapal induk di Teluk Persia. Ia datang dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Ia datang dari Abu Al-Qaeda di Irak yang dulu dikira sudah mati. Abu yang masih menyimpan bara. Bara yang selama bertahun-tahun hanya tertidur menunggu angin yang tepat untuk menyala kembali. Dan angin itu akhirnya bertiup. Ia bertiup dari Suriah, negeri tetangga yang pada tahun 2011 juga ikut terbakar oleh gelombang Arab Spring. Ia bertiup dari Baghdad, dari istana-istana pemerintah yang dikuasai oleh Perdana Menteri Nouri al-Maliki, seorang pria Syiah yang memerintah bukan dengan keadilan, melainkan dengan dendam. Dan ia bertiup dari kota-kota Sunni yang merasa dikhianati, yang merasa dipinggirkan, yang merasa bahwa demokrasi yang dijanjikan Amerika ternyata hanyalah kedok untuk menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang ingin membalas sakit hati mereka. Maka, api itu pun menyala, dan dari nyala api itu muncullah sebuah nama yang akan membuat dunia bergidik lebih hebat daripada Saddam Hussein, lebih hebat daripada Zarqawi, lebih hebat daripada Osama bin Laden. Nama itu adalah ISIS. Tapi sebelum kita sampai ke ISIS, kita harus mundur sedikit. Mundur ke bulan Desember 2011, ketika tentara Amerika terakhir melintasi perbatasan Kuwait dan meninggalkan Irak. Ketika itu, Barack Obama berdiri di hadapan para tentara di Fort Bragg, North Carolina, dan berkata, "Selamat datang kembali, misi kalian telah selesai. Irak sekarang adalah negara yang bebas dan merdeka." Kata-kata itu terdengar sangat mirip dengan kata-kata George W. Bush 8 tahun sebelumnya. Misi telah selesai. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh siapapun yang mengerti sejarah, karena sejarah selalu punya cara untuk mempermalukan orang-orang yang terlalu cepat merasa menang. Dan sejarah pun segera mempermalukan Obama, sama seperti ia mempermalukan Bush, karena Irak yang ditinggalkan Amerika pada tahun 2011 bukanlah negara yang stabil. Ia adalah negara yang berdiri di atas kaki tanah liat, di mana pemerintahannya yang dipimpin oleh Nouri al-Maliki adalah pemerintahan yang korup, sektarian, dan paranoid. Al-Maliki adalah seorang Syiah yang menghabiskan masa mudanya melawan Saddam. Ia melihat Saddam di setiap sudut. Ia melihat konspirasi Sunni di setiap bayangan. Maka, begitu Amerika pergi, ia mulai membersihkan lawan-lawan politiknya. Ia memecat jenderal-jenderal Sunni, ia menangkap politisi Sunni, ia bahkan mencoba menangkap wakil presidennya sendiri, Tariq al-Hashmi, seorang Sunni, dengan tuduhan terorisme. Al-Hashmi pun melarikan diri ke luar negeri dan dijatuhi hukuman mati secara in absentia, yaitu hukuman mati tanpa pengadilan yang adil. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh seorang Perdana Menteri yang semakin lama semakin bertindak seperti diktator. Maka, kemarahan yang selama ini tidur di wilayah-wilayah Sunni pun mulai bangun kembali. Mereka merasa dikhianati. Mereka merasa bahwa Sahwa, yaitu gerakan kebangkitan Sunni yang dulu melawan Al-Qaeda, telah dimanfaatkan oleh Amerika dan kemudian dibuang begitu saja. Dulu, para syekh Sunni dibayar, dipersenjatai, dan dihormati. Sekarang, setelah Amerika pergi, Al-Maliki memotong dana mereka, menolak memasukkan mereka ke dalam tentara nasional, dan memperlakukan mereka seperti musuh yang menunggu untuk dihabisi.
Ratusan ribu pemuda Sunni pun menjadi pengangguran. Ratusan ribu lainnya duduk di penjara tanpa dakwaan yang jelas. Dan di penjara-penjara inilah, di sel-sel yang penuh sesak dan kotor, di koridor-koridor yang lembab dan gelap, sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. Sesuatu yang tidak dilihat oleh Al-Maliki, tidak dilihat oleh Amerika, tidak dilihat oleh dunia. Dan di dalam penjara-penjara itu, para ideolog ISIS bertemu dengan para mantan perwira Ba'ath yang dipecat oleh Paul Bremer bertahun-tahun sebelumnya. Dua kelompok yang sebenarnya sangat berbeda. Karena ISIS adalah garis keras yang ingin mendirikan kekhalifahan, sedangkan Ba'ath adalah nasionalis sekuler yang dulu memuja Saddam. Tapi, di dalam sel yang sama, mereka menemukan satu musuh yang sama, yaitu pemerintah Syiah di Baghdad. Dan di dalam sel yang sama, mereka mulai merencanakan sesuatu. Mereka mulai merancang sebuah pemberontakan yang akan mengguncang dunia. Mereka mulai menyusun sebuah negara di dalam negara yang kelak akan diberi nama yang membuat semua orang merinding, yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Dan ketika mereka keluar dari penjara, entah karena melarikan diri atau karena dibebaskan, mereka keluar sebagai orang yang tidak sama lagi. Mereka keluar sebagai tentara yang terlatih, terorganisir, dan sangat termotivasi. Mereka menyebar ke kota-kota Sunni, ke Mosul, ke Ramadi, ke Tikrit, ke Fallujah. Mereka berbicara kepada para pemuda yang menganggur, yang marah, yang tidak punya harapan. Mereka berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan pemerintah Syiah kepada kalian. Mereka memenjarakan kalian tanpa alasan. Mereka mencuri kekayaan kalian. Mereka menghancurkan rumah-rumah kalian. Dan Amerika yang dulu berjanji membawa demokrasi telah pergi dan meninggalkan kalian. Tidak ada yang akan membela kalian kecuali kami. Tidak ada yang akan memberi kalian kehormatan kecuali kami. Tidak ada yang akan mengembalikan kejayaan Sunni kecuali kami." Maka, satu persatu pemuda-pemuda itu bergabung. Satu persatu mereka mengambil senjata. Satu persatu mereka mengucapkan sumpah setia kepada seorang pria misterius yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi. Siapakah Abu Bakar al-Baghdadi? Ia bukanlah siapa-siapa pada awalnya. Ia hanyalah seorang ulama biasa, seorang imam di sebuah masjid kecil di Baghdad yang pernah ditahan oleh Amerika di Kambucha, sebuah penjara yang terletak di selatan Irak. Dan di sanalah ia bertemu dengan para mantan perwira Ba'ath. Di sanalah ia mulai merajut jaringan. Ia bukanlah orator yang hebat seperti Osama bin Laden. Ia bukanlah taktikus militer yang brilian seperti Erwin Rommel. Tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu kesabaran. Ia menunggu, ia mengamati, ia membangun, dan ketika waktunya tiba, ia muncul. Ia muncul pada tahun 2010 sebagai pemimpin baru Al-Qaeda di Irak, menggantikan pendahulunya yang tewas. Dan ia mulai mengubah organisasi itu menjadi sesuatu yang jauh lebih ambisius, jauh lebih mengerikan. Maka pada tahun 2013 ketika Suriah sudah tenggelam dalam perang saudara yang brutal, Baghdadi melihat kesempatan. Ia mengirim anak buahnya ke Suriah untuk mendirikan cabang di sana, yang ia beri nama Jabhat al-Nusra. Tapi kemudian ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk menggabungkan kedua cabang itu, cabang di Irak dan cabang di Suriah, menjadi satu negara. Ia mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Langkah ini begitu radikal, begitu gila, sehingga bahkan Al-Qaeda pusat di bawah Ayman al-Zawahiri pun memprotes. Zawahiri memerintahkan Baghdadi untuk tetap fokus di Irak dan menyerahkan Suriah kepada al-Nusra. Tapi Baghdadi menolak. Ia berkata, negara Islam sudah berdiri, siapa yang tidak setuju silakan pergi. Dan banyak yang pergi, tapi lebih banyak lagi yang datang dari seluruh dunia, dari Tunisia, dari Arab Saudi, dari Chechnya, dari Inggris, dari Prancis, dari Australia, dari Indonesia. Ribuan pemuda berbondong-bondong ke Irak dan Suriah, membawa serta uang, keahlian, dan hasrat untuk mati syahid. Mereka semua ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka semua ingin hidup di bawah bendera hitam yang bertuliskan kalimat tauhid. Mereka semua ingin menyaksikan berdirinya kekhalifahan yang telah lama dijanjikan oleh nabi-nabi dan kitab-kitab suci. Dan pada bulan Januari 2014, ISIS melakukan sesuatu yang membuat seluruh dunia tercengang. Mereka menyerang kota Fallujah, kota yang sama yang dulu pernah dihancurkan oleh Amerika dalam operasi Phantom Fury 10 tahun sebelumnya. Kota yang sama yang pernah menjadi kuburan bagi ribuan warga sipil. Kota yang sama yang dulu dibangun kembali dengan susah payah. Dan kali ini ISIS merebutnya hanya dalam hitungan hari.
Sehingga tentara Irak yang seharusnya mempertahankan kota itu melarikan diri. Mereka meninggalkan pos-pos mereka, melepas seragam mereka, dan lari terbirit-birit. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Pertanda bahwa tentara Irak yang telah dilatih dan dilengkapi oleh Amerika dengan biaya miliaran dolar sebenarnya adalah tentara yang kosong, tentara yang tidak punya semangat, tentara yang dipimpin oleh komandan-komandan korup yang lebih suka mencuri gaji anak buah mereka daripada memimpin pertempuran. Dan pertanda ini akan segera menjadi lebih jelas, lebih memalukan, lebih mengerikan. Karena pada bulan Juni 2014, ISIS melancarkan serangan yang paling spektakuler dalam sejarah mereka. Targetnya adalah Mosul. Mosul adalah kota terbesar kedua di Irak, kota dengan hampir 2 juta penduduk, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, kota yang menjadi pusat ekonomi wilayah utara. Dan apa yang terjadi di Mosul adalah salah satu keruntuhan militer paling memalukan dalam sejarah modern. Bayangkan, sekitar 1.500 pejuang ISIS dengan senapan dan truk-truk pickup menyerang sebuah kota yang dipertahankan oleh lebih dari 30.000 tentara Irak. 30.000 melawan 1.500. Itu artinya setiap pejuang ISIS harus melawan 20 tentara Irak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tentara Irak yang seharusnya mempertahankan kota melarikan diri. Mereka meninggalkan pos-pos mereka. Mereka melepas seragam mereka. Mereka meninggalkan tank-tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan senjata-senjata canggih yang diberikan oleh Amerika. Semuanya ditinggalkan begitu saja, dan ISIS yang datang hanya dengan senapan dan truk, tiba-tiba menjadi pemilik ribuan ton peralatan militer modern. Mereka mendapatkan tank, mereka mendapatkan howitzer, mereka mendapatkan rudal anti-tank, dan yang paling mengerikan, mereka mendapatkan uang. Dan ketika mereka merebut bank-bank di Mosul, mereka menemukan hampir $500 miliar dalam bentuk tunai. $500 miliar cukup untuk membiayai perang selama bertahun-tahun. Cukup untuk membeli senjata, membayar gaji, dan merekrut lebih banyak pengikut. Dan itu belum termasuk hasil penjualan minyak dari ladang-ladang yang mereka kuasai, yang konon menghasilkan jutaan dolar setiap minggu. Dan akhirnya ISIS bukan lagi organisasi teroris kelas Terry. ISIS adalah negara. Negara dengan wilayah, dengan penduduk, dengan tentara, dengan uang, dengan minyak. Negara yang mengibarkan bendera hitam di atas gedung-gedung pemerintahan. Negara yang mencetak paspor sendiri, mengeluarkan mata uang sendiri, dan memungut pajak sendiri. Maka pada tanggal 29 Juni 2014, tepat di hari pertama bulan Ramadan, Abu Bakar al-Baghdadi naik ke mimbar Masjid Agung Al-Nuri di Mosul. Masjid itu terkenal dengan menara miringnya yang ikonik, yang sudah berdiri sejak abad ke-12. Dan Baghdadi mengenakan jubah hitam dan sorban hitam. Ia berdiri di mimbar. Dan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia mengumumkan kepada dunia bahwa dirinya adalah khalifah, pemimpin seluruh umat Islam di muka bumi. Ia memerintahkan semua muslim di seluruh dunia untuk bersumpah setia kepadanya. Ia berkata, "Akulah pemimpin kalian. Akulah yang akan membawa kalian kembali kepada kejayaan yang telah lama hilang. Akulah yang akan menghukum orang-orang kafir dan orang-orang murtad. Akulah bayangan pedang Tuhan di muka bumi." Dan dunia pun terdiam. Diam karena terkejut, diam karena tidak percaya, diam karena menyadari bahwa ancaman yang selama ini diremehkan, yang dianggap hanya sekelompok ekstremis gurun yang tidak berbahaya, ternyata telah berubah menjadi monster yang siap menelan segalanya. Dan monster itu segera menunjukkan betapa mengerikannya ia. Karena begitu berkuasa, ISIS mulai menerapkan hukum mereka yang paling keras. Mereka mendirikan pengadilan-pengadilan syariah yang memvonis mati siapapun yang dianggap melanggar. Mereka menghukum para pencuri di depan umum, dan semua ini mereka rekam. Semua ini mereka produksi dengan kamera-kamera beresolusi tinggi, dengan editing yang rapi, dengan efek-efek dramatis, lalu mereka sebarkan ke seluruh dunia melalui internet. Ini adalah teror dengan teknologi abad ke-21. Teror yang dirancang tidak hanya untuk membunuh, tapi juga untuk menyebarkan ketakutan. Teror yang dirancang untuk membuat Anda bergidik di depan layar komputer Anda, dan kemudian bertanya-tanya, akankah mereka datang ke kota saya? Akankah mereka menghilangkan nyawa keluarga saya? Akankah saya melihat bendera hitam itu berkibar di atas rumah saya? Dan puncak dari semua kengerian ini terjadi pada bulan Agustus 2014, ketika ISIS menyerbu wilayah Sinjar di barat laut Irak. Sinjar adalah rumah bagi komunitas Yazidi, sebuah kelompok minoritas agama kuno yang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun. Dan bagi ISIS, orang-orang Yazidi bukanlah manusia.
Mereka adalah penyembah setan, orang-orang murtad yang harus dimusnahkan. Maka apa yang terjadi adalah salah satu genosida paling brutal dalam sejarah abad ke-21, di mana ribuan pria Yazidi ditangkap dan dihabisi, sehingga puluhan ribu Yazidi lainnya melarikan diri ke Gunung Sinjar, sebuah gunung tandus tanpa air, tanpa makanan, tanpa tempat berteduh. Mereka terjebak di sana di bawah terik matahari yang membakar, sedangkan ISIS mengepung mereka dari bawah. Dan dunia hanya bisa menonton dari kejauhan, menonton dari layar televisi, menonton sambil menggeleng-gelengkan kepala, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hingga akhirnya, dunia tidak bisa lagi menonton begitu saja. Gambar-gambar dari Gunung Sinjar yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia dan memicu kemarahan. Bahkan Barack Obama pun, yang dulu menarik seluruh tentara Amerika dari Irak, yang dulu menyatakan bahwa perang sudah selesai, yang dulu berjanji untuk mengakhiri perang selamanya, kini harus mengambil keputusan yang paling sulit. Ia harus mengirim tentara kembali. Tidak dalam jumlah besar seperti dulu, tidak ada invasi darat, tidak ada shock and awe, tapi Amerika akan kembali. Amerika akan mengebom. Amerika akan memimpin koalisi internasional yang terdiri dari puluhan negara, dari Inggris, Prancis, Australia, Kanada, Yordania, Uni Emirat Arab, dan banyak lagi. Nama koalisi ini adalah Operasi Inherent Resolve atau tekad yang melekat. Dan misinya adalah satu, yaitu menghancurkan ISIS. Maka dimulailah yang seolah tidak pernah berakhir ini, di mana pesawat-pesawat tempur Amerika, F-16, F-18, F-22 mulai mengaum di langit Irak lagi. Drone-drone bersenjata MQ-9 Reaper mulai berpatroli di udara lagi, mengincar pemimpin-pemimpin ISIS satu persatu. Rudal-rudal Tomahawk melesat lagi dari kapal-kapal perang di Teluk Persia. Bom-bom berpemandu laser jatuh lagi di atas konvoi-konvoi, markas-markas, dan gudang-gudang senjata ISIS. Tapi kali ini ada perbedaan besar dibandingkan dengan invasi 2003. Kali ini Amerika tidak bertempur sendirian melawan seluruh negeri. Kali ini Amerika bertempur bersama dengan tentara Irak, dengan milisi Syiah, dengan pejuang Kurdi yang disebut Peshmerga, dan dengan pasukan-pasukan pemberontak Suriah. Kali ini Amerika adalah bagian dari sebuah orkestra yang rumit, yang setiap pemainnya punya kepentingan sendiri-sendiri, yang setiap pemainnya saling curiga, yang setiap pemainnya bisa sewaktu-waktu berbalik menyerang satu sama lain. Tapi itulah satu-satunya cara. Tidak ada pilihan lain, karena ISIS sudah terlalu kuat, terlalu kaya, terlalu brutal, dan jika tidak dihentikan, mereka akan menelan seluruh Timur Tengah. Dan perlahan-lahan, sangat perlahan, ISIS mulai kehilangan tanah. Satu persatu kota yang mereka kuasai direbut kembali. Tikrit direbut pada bulan April 2015. Sinjar direbut pada bulan November 2015. Ramadi direbut pada bulan Desember 2015. Fallujah direbut pada bulan Juni 2016. Dan setiap pertempuran adalah neraka tersendiri. Setiap kota harus dihancurkan dulu sebelum bisa dibebaskan. Setiap rumah harus diperiksa. Setiap jalan harus dibersihkan dari bom-bom yang ditanam oleh ISIS. Dan di mana-mana ada yang mati. Yang mati adalah pejuang ISIS yang memilih mati daripada menyerah. Yang mati adalah warga sipil yang tidak mengerti mengapa dunia begitu kejam. Tapi tidak ada pilihan lain, karena ISIS harus dihancurkan. Dan untuk menghancurkan mereka, kota-kota harus dihancurkan. Itulah paradoks yang paling menyakitkan dari semua perang melawan teror, di mana untuk menyelamatkan orang, Anda harus menghabisi orang. Untuk membebaskan kota, Anda harus meratakan kota. Untuk menghentikan kebiadaban, Anda harus melakukan kebiadaban. Dan tidak ada yang bisa keluar dari paradoks ini dengan tangan yang bersih. Tidak ada. Dan puncak dari semua ini adalah pertempuran untuk Mosul. Mosul, kota yang sama yang dulu direbut ISIS dengan begitu mudahnya pada tahun 2014, kini menjadi benteng terakhir mereka di Irak. Dan merebutnya kembali akan menjadi salah satu pertempuran kota paling brutal dalam sejarah. Mungkin lebih brutal daripada Stalingrad di Perang Dunia Kedua, mungkin lebih brutal daripada Fallujah. Pertempuran ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2016, ketika pasukan koalisi yang terdiri dari tentara Irak, milisi Syiah, dan Peshmerga Kurdi mengepung Mosul dari segala arah. Diperkirakan ada sekitar 10.000 pejuang ISIS yang bertahan di dalam kota, bersama dengan sekitar 1,5 juta warga sipil yang terjebak. 1,5 juta manusia yang tidak bisa keluar, karena ISIS melarang mereka pergi, karena ISIS menggunakan mereka sebagai tameng hidup, karena ISIS tahu bahwa selama ada warga sipil di dalam, koalisi tidak akan bisa mengebom dengan bebas. Maka pertempuran pun berlangsung selama 9 bulan.
9 bulan yang terasa seperti 9 tahun, dan koalisi maju dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari kamar ke kamar. Sedangkan ISIS membalas dengan bom mobil, dengan penembak runduk yang bersembunyi di menara-menara, dengan drone-drone murahan yang diisi granat dan dijatuhkan dari atas. Dan setiap hari ratusan orang tewas. Setiap hari kota itu semakin hancur, di mana Masjid Agung Al-Nuri, tempat Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahannya 3 tahun sebelumnya, diledakkan oleh ISIS sendiri ketika mereka menyadari bahwa mereka akan kalah. Mereka tidak ingin masjid itu direbut oleh musuh. Mereka lebih memilih menghancurkannya, meninggalkan puing-puing sebagai simbol dari fanatisme mereka yang buta. Dan pada bulan Juli 2017, akhirnya setelah 9 bulan pertempuran yang mengerikan, Mosul jatuh. ISIS kalah. Bendera hitam yang dulu berkibar dengan sombongnya diturunkan. Sedangkan Khalifah Baghdadi melarikan diri, bersembunyi di suatu tempat di perbatasan Irak-Suriah, dan tidak akan muncul lagi selama bertahun-tahun. Adapun Perdana Menteri Irak, Haidar al-Abadi, berdiri di antara reruntuhan Mosul dan menyatakan kemenangan. Kemenangan setelah 3 tahun pendudukan ISIS. Kemenangan setelah ribuan bom dijatuhkan. Kemenangan setelah puluhan ribu nyawa melayang. Tapi seperti biasa, kemenangan ini harus dicatat dengan hati-hati. Karena Mosul yang dibebaskan bukanlah Mosul yang dulu. Mosul yang dibebaskan adalah lautan puing, di mana sepertiga kota tua hancur total. Jembatan-jembatan runtuh, universitas yang dulu menjadi salah satu yang terbaik di Irak tinggal kerangka kosong. Rumah-rumah warga rata dengan tanah. Para pengungsi yang kembali pun tidak menemukan rumah mereka. Mereka hanya menemukan kenangan. Mereka hanya menemukan batu bata yang berserakan. Mereka hanya menemukan foto-foto keluarga yang sudah sobek dan kusam. Dan mereka harus memulai semuanya dari nol. Memulai di tengah musim dingin yang menggigit, di tengah ketiadaan listrik, di tengah ketiadaan air bersih, di tengah trauma yang tidak akan pernah sembuh. Inilah kemenangan. Inilah pembebasan. Inilah akhir dari mimpi buruk yang bernama ISIS. Adapun Abu Bakr al-Baghdadi, sang khalifah yang pernah berpidato di mimbar Mosul, akhirnya menemui ajalnya pada bulan Oktober 2019. Ia diburu oleh pasukan khusus Amerika bernama Delta Force di sebuah rumah persembunyian di Idlib, Suriah. Dan ketika pasukan Amerika mengepungnya, ia berlari ke dalam terowongan. Terowongan itu buntu. Ia terjebak. Dan di dalam kegelapan itu, ia meledakkan sendiri, menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Itulah akhir dari seorang pria yang pernah memimpin organisasi paling brutal di abad ini. Ia mati bukan di medan perang, bukan dalam baku tembak, melainkan di dalam lubang gelap seperti tikus yang terpojok. Ironi yang begitu pahit, ironi yang begitu pas. Ia yang menebar teror ke seluruh dunia, pada akhirnya mati dalam ketakutan dan kesendirian. Tapi kematian Baghdadi bukanlah akhir dari segalanya. Sebab ISIS sebagai organisasi memang telah hancur, wilayah mereka telah direbut, kekhalifahan mereka telah lenyap, tapi ide mereka belum mati, ide itu masih hidup. Ia masih bersemayam di dalam kepala ribuan orang di seluruh dunia. Ia masih menunggu, seperti bara di bawah abu, menunggu angin yang tepat untuk menyala kembali. Dan Irak, negeri yang sudah menderita begitu lama, masih jauh dari damai. Kota-kota masih hancur, korupsi masih merajalela. Milisi-milisi masih berkeliaran, masing-masing dengan agenda sendiri-sendiri, masing-masing dengan senjata di tangan. Pemerintah di Baghdad pun masih lemah, masih terpecah antara faksi-faksi yang saling bertikai. Dan rakyat jelata, seperti biasa, hanya bisa menunggu listrik menyala, menunggu air mengalir, menunggu pekerjaan datang. Menunggu seseorang, entah siapa, entah dari mana, datang untuk menyelamatkan mereka dari lingkaran neraka yang seolah tidak pernah berakhir. Itulah sejarah tentang kebangkitan dan kejatuhan ISIS. Sejarah tentang bagaimana kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika diisi oleh monster yang lebih mengerikan daripada Saddam. Sejarah tentang bagaimana perang yang dinyatakan telah selesai ternyata belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Sejarah tentang bagaimana sebuah negeri yang pernah menjadi tempat lahirnya peradaban, tempat lahirnya tulisan, tempat lahirnya hukum, tempat lahirnya roda, berubah menjadi panggung bagi drama kiamat yang berkepanjangan. Dan sekarang setelah semua ini, masihkah ada yang percaya bahwa invasi Irak tahun 2003 adalah sebuah kemenangan? Masihkah ada yang percaya bahwa botol kecil Colin Powell adalah bukti yang sah? Masihkah ada yang percaya bahwa Amerika datang untuk membebaskan, bukan untuk menghancurkan? Biarlah sejarah yang menjawabnya.
Dan sejarah dengan suaranya yang dingin dan tanpa ampun telah menjawabnya dengan sangat jelas. Tanggal 11 November 2025, hari itu warga Irak pergi ke tempat pemungutan suara. Mereka memilih anggota parlemen yang baru untuk pertama kalinya sejak Amerika benar-benar pergi, sejak ISIS benar-benar runtuh, sejak semua mimpi buruk itu berlalu. Lebih dari 21 juta orang punya hak pilih, dan mereka datang ke tempat pemungutan suara. Mereka berdiri antre berjam-jam. Mereka mencelupkan jari mereka ke dalam tinta ungu sebagai tanda bahwa mereka sudah memberikan suara. Ribuan kandidat, hampir 8.000 orang, memperebutkan 329 kursi di parlemen. Dan para politisi seperti biasa mereka berjanji. Mereka berjanji akan memperbaiki listrik. Mereka berjanji akan memperbaiki air. Mereka berjanji akan memberi pekerjaan dan mengusir korupsi. Dan para pemilih seperti biasa mereka mendengarkan. Mereka berharap bahwa kali ini mungkin saja akan berbeda. Tapi pemilu Irak tidak pernah sederhana, karena di Irak, seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali, tidak ada satupun partai yang bisa menang sendirian. Mereka harus bergabung, mereka harus bersekutu, mereka harus bernegosiasi. Dan proses negosiasi itu, proses yang seharusnya memakan waktu beberapa minggu, ternyata berbulan-bulan. Bulan berganti bulan, musim dingin berganti musim semi, dan tidak ada pemerintahan baru yang terbentuk. Irak tanpa pemerintahan, Irak tanpa perdana menteri, Irak yang hanya berjalan dengan sendirinya. Ibarat kapal besar yang tidak punya nahkoda, ibarat kereta api yang tidak punya masinis, ibarat toko yang buka tapi pemiliknya tidak ada. Semua berjalan tapi tidak ada yang memegang kendali. Sampai akhirnya pada bulan April 2026, setelah 5 bulan kebuntuan, parlemen Irak memilih seorang presiden baru. Nama presiden itu adalah Nizar Ahmedi, seorang politisi Kurdi dari Partai Persatuan Kurdistan atau PUK. Kalau Anda ingat, dalam sistem politik Irak ada semacam fakta yang tidak tertulis, sebuah kesepakatan yang sudah berlangsung sejak jatuhnya Saddam, bahwa presiden harus dari etnis Kurdi, perdana menteri harus dari kelompok Syiah, dan ketua parlemen harus dari kelompok Sunni. Jadi Presiden Nizar Ahmedi dia orang Kurdi. Perdana Menteri yang baru nanti pasti orang Syiah, dan ketua parlemen nanti pasti orang Sunni. Itulah cara Irak menjaga keseimbangan di antara kelompok-kelompok yang saling curiga, menjaga keseimbangan di antara kelompok-kelompok yang tidak pernah benar-benar percaya satu sama lain. Tapi keseimbangan itu kadang rapuh, kadang retak, kadang pecah berantakan seperti piring yang jatuh dari meja. Setelah presiden terpilih, presiden kemudian menunjuk perdana menteri sementara. Dan pria yang ditunjuk adalah seorang pengusaha muda bernama Ali Al-Zaidi. Ali Al-Zaidi usianya baru 40 tahun. Ia seorang bankir, seorang pengusaha yang tidak punya pengalaman politik sebelumnya. Ia bukan jenderal, ia bukan ulama, ia bukan pemimpin milisi. Ia hanya seorang pengusaha yang mungkin lelah dengan kekacauan dan berpikir, saya bisa melakukan yang lebih baik. Dan pada tanggal 14 Mei 2026, parlemen akhirnya menyetujui kabinetnya. Pemerintahan baru lahir. Irak punya perdana menteri lagi. Irak punya pemerintahan lagi. Dan Ali Al-Zaidi, perdana menteri baru itu, berdiri di podium dan berjanji. Ia berjanji akan memberantas korupsi. Ia berjanji akan melucuti senjata milisi. Ia berjanji akan membangun kembali negeri yang hancur. Ia berjanji akan membawa Irak ke masa depan yang lebih baik. Dan rakyat Irak mendengarkan. Mereka mendengarkan dengan hati-hati. Mereka mendengarkan dengan setengah percaya. Karena mereka sudah terlalu sering mendengar janji-janji, mereka sudah terlalu sering kecewa, dan mereka tahu bahwa janji-janji itu mudah diucapkan, tapi sangat sulit diwujudkan. Sebab masalah-masalah yang dihadapi Zaidi, Perdana Menteri baru itu sangat besar. Besar sekali, besar seperti Gunung Sinjar, besar seperti Gurun Anbar, besar seperti Sungai Tigris yang mengering. Masalah pertama adalah ekonomi. Irak sebenarnya kaya, ia adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi semua kekayaan itu, semua uang minyak itu entah kemana. Ia menguap, ia hilang, ia dicuri. Korupsi di Irak adalah sebuah sistem, sebuah budaya, sebuah penyakit yang sudah mengakar begitu dalam sehingga sulit untuk diobati. Setiap proyek pembangunan, setiap kontrak pemerintah, setiap dolar yang masuk ke kas negara, sebagian akan menguap ke kantong para politisi, para pejabat, para perantara, para milisi. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang berani melawan, dan rakyat jelata hanya bisa melihat, hanya bisa menghela napas, hanya bisa berdoa, semoga besok mereka masih bisa membeli roti.
Dan inflasi terus naik, harga barang terus meroket. Sementara gaji tetap rendah, tetap kecil, tetap tidak cukup untuk hidup. Selain itu, perang antara Amerika dan Israel melawan Iran pada awal tahun 2026 juga ikut menghantam ekonomi Irak. Irak sebenarnya tidak ikut berperang. Irak berusaha netral. Irak berusaha tidak memihak. Tapi perang itu terjadi di sekitar mereka. Pesawat-pesawat Amerika dan Israel melintas di atas langit mereka. Rudal-rudal Iran juga melintas. Dan semua itu mengganggu pasokan minyak, mengganggu ekspor, mengganggu investasi asing. Dana Moneter Internasional atau IMF, mereka yang suka menghitung-hitungan, memprediksi bahwa Irak akan menjadi salah satu ekonomi yang paling parah terkena dampak perang itu. Inflasi akan naik, pertumbuhan ekonomi akan turun, anggaran negara akan jebol, dan pada akhirnya rakyat jelata lagi-lagi yang menanggung bebannya. Masalah kedua adalah milisi, masalah yang sudah saya ceritakan panjang lebar sebelumnya. Kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran. Mereka puluhan jumlahnya, 60-an kata beberapa laporan. Mereka punya puluhan ribu pejuang, mereka punya tank, rudal, drone, mereka punya pabrik-pabrik rahasia, mereka punya jaringan bisnis yang luas, mereka punya kursi di parlemen, mereka punya menteri-menteri di pemerintahan, mereka ada di mana-mana, dan mereka tidak mau meletakkan senjata. Mereka bilang, kami adalah pejuang perlawanan, kami melawan Amerika. Kami melawan Israel. Kami tidak akan meletakkan senjata selama Amerika masih ada di Irak. Tapi Amerika sudah pergi. Sekarang Amerika sudah tidak ada lagi di Irak. Tapi mereka tetap tidak mau meletakkan senjata. Mereka mencari alasan lain. Mereka bilang, kami harus melindungi rakyat Syiah dari ancaman ISIS. Tapi ISIS sudah tidak ada lagi. ISIS sudah hancur. Tapi mereka tetap tidak mau meletakkan senjata. Mereka punya kepentingan sendiri, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan untuk tetap berkuasa, kepentingan untuk tetap kaya. Dan selama mereka punya senjata, selama mereka punya kekuatan, selama mereka punya uang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pemerintah baru pimpinan Ali Al-Zaidi mencoba. Ia mencoba melucuti milisi. Ia mencoba membujuk mereka dengan negosiasi. Ia mencoba membayar mereka agar meletakkan senjata. Dan beberapa milisi, dua di antaranya yang paling besar, yaitu Asaib Ahel Al-Haq dan Imam Ali Brigades, setuju. Mereka setuju untuk mulai menyerahkan senjata mereka kepada negara. Mereka mengatakan, kami mendukung negara, kami ingin Irak kuat, kami tidak ingin Irak terus berperang. Tapi dua milisi besar lainnya, yaitu Kataib Hezbollah dan Harakat Al-Nujaba, menolak. Mereka bilang, kami akan terus berjuang sampai Amerika benar-benar pergi dari seluruh kawasan. Dan saat ini perjuangan itu mereka lakukan dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang masih tersisa di Suriah, di Yordania, di Teluk. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pemerintah Irak tidak bisa memaksa mereka karena mereka terlalu kuat. Pemerintah Irak tidak berani memerangi mereka karena perang saudara adalah mimpi buruk yang tidak ingin terulang. Jadi mereka dibiarkan beroperasi, mereka dibiarkan membawa senjata, mereka dibiarkan menjadi negara di dalam negara. Masalah ketiga adalah Kurdistan, wilayah otonom Kurdi di utara Irak. Daerah yang indah, daerah yang lebih makmur, lebih stabil, lebih aman daripada Irak bagian selatan. Tapi di balik keindahan itu ada masalah besar. Masalah yang sudah berlangsung lama dan tidak kunjung selesai. Masalahnya adalah dua partai besar Kurdi, yaitu Partai Demokrat Kurdistan atau KDP dan Partai Persatuan Kurdistan atau PUK. Mereka tidak akur, mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka saling curiga. Dan perselisihan ini sudah berlangsung lebih dari 18 bulan, lebih dari 1,5 tahun. Selama itu wilayah Kurdistan tidak punya pemerintahan. Mereka tidak punya Perdana Menteri, mereka tidak punya kabinet. Mereka hanya berjalan dengan otomatis, seperti mobil tanpa sopir, seperti pesawat tanpa pilot. Dan di tengah perang antara Amerika dan Iran, wilayah Kurdistan terus diserang. Drone Iran menyerbu dari langit. Rudal Iran menghantam sasaran-sasaran. Pesawat-pesawat Turki juga ikut mengebom. Dan pasukan Kurdi yang seharusnya melindungi, tidak bisa bergerak maksimal karena para pemimpinnya sibuk bertengkar. Dan masalah keempat, yang mungkin paling tidak terduga adalah air. Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dua sungai besar yang selama ribuan tahun telah mengairi tanah Mesopotamia, yang telah menjadi saksi lahirnya peradaban manusia, perlahan-lahan mulai mengering. Mengapa sungai-sungai ini mengering? Sebabnya ada 3. Pertama, Turkiye, negara di hulu sungai, membangun bendungan-bendungan besar yang menahan aliran air. Akibatnya, air yang sampai ke Irak berkurang drastis.
Kedua, Iran juga membangun bendungan dan mengalihkan sungai-sungai kecil yang menjadi anak sungai Tigris. Ketiga, perubahan iklim menyebabkan curah hujan turun drastis hingga 30% dan kekeringan menjadi semakin parah. Air sungai yang dulunya bisa diseberangi dengan perahu, sekarang bisa diseberangi dengan berjalan kaki. Airnya dangkal, keruh, dan penuh polusi. Ribuan hektar lahan pertanian mengering. Para petani yang dulunya menanam gandum, jelai, dan kurma sekarang hanya bisa duduk di pinggir sawah dan menatap tanah yang retak-retak kehausan. Pemerintah Irak yang panik membatasi rencana pertanian. Mereka mengurangi luas lahan yang bisa ditanam. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membeli gabah dari petani yang menanam di luar rencana. Dan para petani yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup pada sungai kini kehilangan mata pencaharian. Mereka menganggur, mereka miskin. Mereka marah. Tahun 2026 adalah tahun yang sibuk bagi Irak, bukan hanya karena perang dan politik dan kekeringan, tapi juga karena sepak bola. Ya, sepak bola. Pada bulan Juni 2026, tim nasional Irak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Terakhir kali Irak bermain di Piala Dunia adalah tahun 1986, ketika Saddam Hussein masih berkuasa dan Irak masih negara yang utuh. 40 tahun kemudian, setelah perang, setelah pendudukan, setelah perang saudara, setelah ISIS, Irak kembali ke panggung dunia. Mereka akan bermain di Amerika Serikat, di Kanada, di Meksiko. Bendera Irak berkibar, lagu kebangsaan Irak dinyanyikan, orang-orang Irak di seluruh dunia menangis haru. Dan untuk sesaat saja, mereka melupakan semua masalah mereka. Mereka melupakan perang, melupakan korupsi, melupakan kekeringan, melupakan milisi. Yang mereka ingat hanyalah bahwa mereka orang Irak, bahwa mereka adalah keturunan peradaban Mesopotamia, bahwa mereka masih hidup, bahwa mereka masih bisa berharap. Tapi ketika tim Irak tiba di Amerika Serikat untuk persiapan, masalah muncul lagi. Striker Irak, Ayman Hussein, ditahan di bandara selama hampir 7 jam. Ia diinterogasi, ia diperiksa, ia ditanyai macam-macam. Dan setelah 7 jam ia akhirnya dibebaskan. Tapi kejadian ini menjadi simbol dari betapa sulitnya menjadi orang Irak di dunia modern. Paspor Irak adalah salah satu paspor terlemah di dunia. Warga Irak hampir tidak bisa bepergian kemanapun tanpa visa yang berbelit-belit. Dan meskipun tim nasional mereka diundang untuk bertanding di Piala Dunia di Amerika Serikat, para pendukung mereka yang ingin datang dan menyaksikan langsung mengalami kesulitan mendapatkan visa. Begitu banyak birokrasi, begitu banyak persyaratan, begitu banyak hambatan. Dan di tengah semua keriuhan Piala Dunia itu, di tengah semua sorak-sorai dan teriakan dan kibaran bendera, masalah-masalah lama tetap ada. Di gurun barat Irak, sisa-sisa ISIS masih berkeliaran. Mereka tidak punya kota, mereka tidak punya benteng, mereka tidak punya kekhalifahan lagi. Tapi mereka punya ideologi, mereka punya kemauan. Mereka punya sel-sel tidur yang sewaktu-waktu bisa bangun dan menyerang. Pada tanggal 11 Juni 2026, sehari sebelum pertandingan pertama Irak di Piala Dunia, pesawat tempur Irak mengebom sebuah pos persembunyian ISIS di Provinsi Diyala. 2 anggota ISIS tewas, termasuk seorang pemimpin lokal. Itu adalah berita kecil. Hampir tidak ada yang melaporkannya, tapi itu adalah pengingat. Sebuah pengingat bahwa perang belum selesai, bahwa ISIS belum mati. Bahwa ancaman itu masih ada, terus ada, dan mungkin akan selalu ada. Sampai di mana cerita Irak ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa meramal. Yang pasti, Irak tidak akan kembali seperti dulu. Irak yang dulu, Irak sebelum 2003, Irak yang stabil meskipun di bawah diktator sudah hancur selamanya. Dan Irak yang sekarang, Irak yang demokratis dan merdeka juga tidak bisa disebut sukses. Ia adalah negara yang masih sakit. Ia adalah pasien yang baru saja keluar dari ruang operasi tapi masih dirawat di ICU. Ia belum sembuh, ia masih lemah, ia masih rentan. Dan perawat-perawatnya, yaitu para politisi Irak, kadang lebih sibuk bertengkar di antara mereka sendiri daripada merawat pasien. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang tidak bisa dibantah, satu hal yang harus kita akui bersama. Rakyat Irak adalah rakyat yang luar biasa tangguh. Mereka sudah melalui segalanya. Mereka sudah melalui Saddam, melalui perang, melalui pendudukan, melalui perang saudara, melalui ISIS, melalui kekeringan, melalui korupsi. Mereka sudah melalui semua itu dan mereka masih tersenyum. Mereka masih menjual kurma di pasar. Mereka masih menyeduh teh di pinggir jalan. Mereka masih bermain sepak bola di ganggang sempit. Mereka masih berdoa di masjid dan gereja dan kuil. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak akan pernah menyerah.
Itulah cerita tentang kebangkitan dan kejatuhan ISIS. Cerita tentang bagaimana kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika diisi oleh monster yang lebih mengerikan daripada Saddam. Sejarah tentang bagaimana perang yang dinyatakan telah selesai ternyata belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Sejarah tentang bagaimana sebuah negeri yang pernah menjadi tempat lahirnya peradaban, tempat lahirnya tulisan, tempat lahirnya hukum, tempat lahirnya roda, berubah menjadi panggung bagi drama kiamat yang berkepanjangan. Dan sekarang setelah semua ini, masihkah ada yang percaya bahwa invasi Irak tahun 2003 adalah sebuah kemenangan? Masihkah ada yang percaya bahwa botol kecil Colin Powell adalah bukti yang sah? Masihkah ada yang percaya bahwa Amerika datang untuk membebaskan, bukan untuk menghancurkan? Biarlah sejarah yang menjawabnya, dan sejarah dengan suaranya yang dingin dan tanpa ampun telah menjawabnya dengan sangat jelas. Botol itu kosong, tapi kehancuran yang ditimbulkannya, kehancuran itu nyata.